Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wila Mutazah, balik lagi dalam rangka menuntaskan tugas kuliah Pancasila. Kali ini insya Allah saya akan bercerita tentang filosofi air dan besi. Diceritakan ada dua benda yang bersahabat karib, yaitu air dan besi. Namun si besi ini seringkali berbangga atas dirinya dengan mengatakan kepada temannya secara sombong, si besi mengatakan, "Lihat, ini aku lebih kuat dari kamu, sedangkan kamu sangat lunak." Si air pun hanya diam mendengarkan dan melihat tingkah laku sahabatnya tersebut. Dan pada suatu hari si besi menantang si air untuk melewati atau menembus suatu gua yang di dalamnya terdapat banyak rintangan. Nah, dengan aturan barang siapa yang dapat melewati dan menyelesaikan segala rintangan di dalam gua tersebut dengan selamat dan tidak terluka, maka dialah yang akan menang. Rintangan pertama mereka adalah mereka harus melewati penjaga gua tersebut, yaitu batu-batuan besar yang juga sangat tajam. Kemudian si besi pun menunjukkan kekuatannya. Dia menabrakkan dirinya ke batu-batuan itu. Namun karena lebih keras si batu-batu itu pun akhirnya jadi runtuh dan mengenai si besi, dan si besi pun akhirnya terluka karena melawan batu-batu tersebut. Tibalah si air melakukan tugasnya. Ia meneteskan dirinya sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan itu dengan lembut tanpa mengikis bebatuan yang lain. Ia hanya melubangi seperlunya saja untuk melewati bebatuan. Dan terciptalah skor 1-0, yaitu 1 untuk air dan 0 untuk besi. Pada rintangan kedua, mereka harus melewati berbagai celah sempit untuk dapat tiba di dasar gua tersebut. Si besi pun mengubah dirinya menjadi mata bor yang tajam dan juga sangat kuat. Mulailah ia berputar untuk menembus celah-celah tersebut. Namun karena celah tersebut sangat sulit untuk ditembus, si besi pun mengalami kesulitan. Semakin keras si besi memutar mata bor, semakin terbukalah celah tersebut. Namun di sisi lain ia pun juga terluka karena sulitnya celah tersebut ditembus. Sedangkan si air dengan santainya ia mengubah dirinya mengikuti celah-celah tersebut, dan pada akhirnya ia dapat melewati celah-celah tersebut dengan aman dan dengan tanpa luka. Akhirnya skor pun terbentuk 2-0, 2 untuk air dan 0 untuk besi. Dan pada tantangan terakhir ialah mereka harus melewati suatu lembah dan harus bisa keluar dari gua tersebut. Karena si besi sudah merasa kesulitan untuk melewati rintangan terakhir ini, si besi akhirnya sudah tidak tahu harus melakukan apa. Dan ia berkata kepada si air, "Skor kita sudah 2-0. 2 untuk kamu air dan 0 untuk aku. Nah, jika di tantangan terakhir ini kamu menang, aku akan mengakui kehebatanmu." Begitulah kata si besi. Si air pun segera menggenang. Sebenarnya si air pun merasa kesulitan untuk melewati rintangan terakhir ini. Namun si air membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap. Uapan air pun terbang dengan ringan menjadi awan. Atas bantuan angin yang meniupnya ke seberang dan mengembunkannya, maka turunlah air yang menjadi hujan. Dengan demikian, air pun dapat keluar dari gua. Dan pada akhirnya, air pun menang telak dengan skor 3-0. 3 untuk air dan 0 untuk besi. Pelajaran yang kita dapati
dari kisah ini ialah, jadikanlah hidup kita seperti air. Air dapat memperoleh segala sesuatu dengan kelembutan, tanpa merusak juga mengacaukan segala yang ada di sekitarnya. Air juga dapat menyesuaikan dirinya dengan segala keadaan dan dengan segala macam lingkungan. Ia sangat fleksibel dan tidak kaku. Karena itu, ia dapat diterima oleh segala macam keadaan dan segala macam lingkungan. Demikianlah cerita singkat tentang filosofi air dan besi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memaknai arti kehidupan dari si air tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.